Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Medika Suherman dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gita Ferunisa dan teman-teman saya yang bernama. Nama saya Rizky Amalia Putri Yahya. Nama saya Rahmana Fianti. Saya Novianta Gita Ramandani. Saya Megawati Sinovita. Di sini kita akan melakukan pemilihan tentang masa nifas, perawatan tali pusat pada bayi baru lahir, lalu ada memberikan ASI eksklusif dan kesiapan ibu untuk melakukan alat kontrasepsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan kami dari Universitas Medika Suherman, Prodi S1 Kebidanan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan pada masa nifas, bahaya masa nifas, kesiapan ibu dalam memberikan ASI eksklusif, kesiapan ibu dalam menggunakan alat kontrasepsi. Dan di sini saya dan teman-teman saya yang bernama Nita Ferunisa. Saya Novianti. Masa nifas itu adalah pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita, yaitu pulihnya kembali sebelum kehamilan berikutnya. Nah, itu pulihnya kembali sebelum kehamilan itu, masa nifas itu berlangsung 6 sampai 8 minggu. Periode masa nifas itu dilalui setelah masa persalinan dan dimulai dari setelah kelahirannya plasenta. Terus berakhirnya kala 4 dalam persalinan itu berakhir selama 6 minggu sampai atau 42 hari. Terus ditandai berikutnya dengan adanya pendarahan. Terus masa nifas itu berasal dari bahasa yang artinya bayi, dan artinya itu melahirkan berarti masa pulihnya kembali mulai dari persalinan sampai organ reproduksi ini kembali bisa semula. Lalu untuk kunjungan masa nifas itu ada 4 kali kunjungan selama masa nifas, itu dari bayi baru lahir, serta mencegahnya, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadinya, itu adanya mencegah untuk adanya perdarahan pada masa nifas karena anatomia puteri, lalu mendeteksinya dan merawat penyebab lain pendarahan, tujuh pula pendarahan berlanjut. Lalu kita juga memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana untuk mencegah perdarahan pada anatomia puteri, lalu pemberian ASI awal, lalu bisa melakukan hubungan antara ibu dan bayi yang baru lahir, lalu menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi bayi. Ibu di sini ada yang tahu nggak nifas bahaya pada nifas itu apa lagi? Baik ya, Baik, saya akan memperjelas tentang adanya pada masa nifas, yaitu yang pertama perdarahan berlebihan. Perdarahan tiba-tiba meningkat dan membasahi lebih dari 1 kali pembalut 1 jam. Yang kedua itu tekanan darah atau bisa disebut hipertensi, kulit pucat dan tubuh berkering dingin, pusing, merasa ingin pingsan. Nah, yang ketiga itu ada nyeri perut di bagian punggung. Nyeri yang ini bisa dirasakan pada perut bagian kanan dan perut bagian kiri. Dan yang keempat yaitu pembengkakan vagina yang tak kunjung membaik, biasanya membengkak dan rasa nyeri yang di vagina ini membaik dalam waktu 2 minggu. Keluarnya lendir abnormal dari vagina. Infeksi selama masa nifas ini ditandai dengan lendir berbau busuk yang kadang disertai dengan keluarnya darah dan rasa nyeri. Dan yang ketujuh itu demam menggigil. Dan yang kedelapan yaitu mual muntah dan tidak nafsu makan, dan bisa juga dialami dengan sakit kepala. Apakah ibu-ibu ada yang kurang jelas dari masa bahayanya masa nifas ini? Nah, di sini untuk pendidikan kesehatan nifas seperti persiapan ibu pada
berupa makanan ataupun cairan lain kecuali obat sampai usia 6 bulan. Nah, terus juga untuk manfaat pemberian air susunya tuh pada air susu ibu atau ASI, yaitu ada pun manfaatnya bagi bayi menurut Depkes Republik Indonesia 2001 tahun 2001 itu yaitu yang pertama aspek gizi. Nah, aspek gizi itu yaitu kolostrum membantu melancarkan pengeluaran feses bayi atau bisa disebut dengan mekonium. Nah, untuk yang kedua yaitu aspek imunologi, yaitu bisa disebut dengan kekebalan tubuh pada bayi. Nah, terus untuk yang ketiga itu aspek psikologis, yang keempat yaitu aspek kecerdasan pada bayi itu berpengaruhnya dari ASI itu ya, ASI eksklusif. Nah, terus juga untuk ASI neurologis yaitu bagi ibu antara lain yaitu mengurangi terjadinya perdarahan dan anemia, terus menunda kehamilan, terus mengecilkan rahim. Ini manfaatnya ya, menurunkan berat badan ibu juga, terus meningkatkan imunitas tubuh ibu sehingga dapat mengurangi resiko terkena kanker payudara. Nah, jadi sangat bermanfaat kalau ASI ibu itu dikasih kepada bayi. Jangan memakai susu formula ya ibu. Terus untuk jenis ASI-nya juga, nih jenis ASI-nya ada kolostrum. Nah, kolostrum ini adalah cairan pertama yang keluar berwarna kekuningan, mengandung banyak protein atau leukosit, vitamin A dan antibodi atau imunitas pada bayi. Terus keluar di hari pertama hingga hari ketiga. Nah, jadi untuk masa transisi susu air, transisi ASI dari kolostrum ke matun keluar 4 sampai 10 hari. Nah, terus untuk yang keduanya yaitu susu matang cairan putih kekuningan, yaitu berisi semua nutrisi hari ke-10 dan seterusnya. Terus ada perawatan bayi dari lahir itu bisa dari kontak skin atau kulit. Terus ada imunisasi ini itu manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan pada bayi. Lalu ada body attachment atau rawat gabung itu untuk mengurangi resikonya ini pada bayi. Lalu bisa memberikan bayi itu agar lebih tenang dan mengurangi adanya risiko infeksi. Lalu bayi itu tidur biasanya 20 jam. Terus tempat tidur bayi itu harus rata dan posisi tidur bayi itu harus telentang. Agar kalau telentang itu supaya jadinya kayak kematian mendadak pada bayi. Jadi harus rata tempat duduk bayinya. Iya, harus datar. Jadi kalau misalkan ada ini tempat duduk itu yang empuk banget ke bayi itu sampai ke bawah-bawah itu juga boleh. Iya, nggak baik juga buat bayi. Jadi harus benar-benar nggak apa-apa pakai kasut, tapi kasurnya juga bikin si tubuh bayi itu rata gitu. Iya, pakai bantal juga jangan tinggi-tinggi. Terus kalau mandiin bayi itu tuh 6 jam itu dilap, kalau bisa pakai air hangat terus pakai mandiin bayi itu pakai sabun wajah bayi, terus kayak diladat tubuhnya karena ada ya. Terus kalau misalkan mau pergi jauh-jauh itu usahakan bayi dalam keadaan sehat. Kalau misalkan sakit jangan ada yang jauh. Terus habis itu kalau bisa kalau misalkan pergi naik mobil itu pakai stiker atau akan ikan. Bayinya kalau misalkan ada tiba-tiba dadakan atau gimana kan nanti si bayi juga kan jatuh. Jadi diusahakan memakai yang kayak rata gitu kan biasanya mobil kan di bagian belakang kalau depan kan rata gitu ya. Itu baju biasanya ada tempat duduknya. Iya, nanti aman ke bayi kalau ada apa-apa. Terus kan setelah nifas itu biasanya itu harus buat menggunakan kontrasepsi. Nah itu tuh mencegah untuk kehamilan sementara waktu. Terus sebelum memutuskan menggunakan alat kontrasepsi itu harus
jenis alat kontrasepsi apa yang coba digunakan? Alat kontrasepsi itu apa? Alat kontrasepsi itu alat untuk mencegah kehamilan. Disebutnya alat kontrasepsi. Nah, jenisnya kayak ada KB, IUD, ada suntik, suntik 1 bulan, 3 bulan. Iya, iklan itu buat 10 tahunan ya. Kalau IUD itu bisa 10 tahun juga. Itu jangka panjang. jangka panjangnya, katanya ada yang mau menunda kehamilan gitu. Ada juga KB yang memakai KB alami bisa dipakai terus. Atau kan metode kalender sesuai dengan masa subur ibu. Tapi lebih efektifnya sih memakai kayak suntik KB atau pil KB. Kalau kayak gitu kan ada aja gitu ya, nggak 100% aman. Jadi diharapkan pakai yang pil KB di kelas kayak gitu. Apakah ibu ada yang Ada yang mau ditanyain? Ini masih beranak-beranak. Aku dong Teh, mau nanya Teh. KB suntik ada bahayanya nggak sih? Maksudnya ada efeknya ada? tergantung dari ininya ya, biasanya itu mual muntah Bagusnya kalau awal-awal pakainya berapa lama bagusnya? Bisa 3 Nanti kalau kita ganti. Iya benar. tapi tergantung dari ibunya sendiri. Kalau misalnya ibunya bisa pakai KB suntik atau KB IUD, KB implan itu kan yang biasanya Saya nyampe tujuan dari 3 bulan bisa beralih ke 1 bulan. 3 bulan. Tapi nggak ada, ini kan nggak ada bahaya apa-apa. Kalau kayak gitu Bahayanya badan yang gede. itu termasuk yang Terus. karena hormonnya Jadi nggak gahed. Iya. Gahed pernah ya. Tapi kalau misalkan untuk pemeriksaan untuk sebulan 15 kali pakai itu nggak apa-apa kan? Ya bisa. Apa tapi kan ya tapi headnya itu ya, tapi headnya itu 7 hari kan udah 25 hari atau berapa ya, nggak apa-apa, itu masih batas normal ya. bisa itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalnya ada rasa cuman badannya kayak gemuk saya. Iya, emang efek sampingnya itu kayak warnanya itu ya. ada yang pakai KB IUD tingginya. Takut. Enak bu, cuma Kan kita mah pekerja berat gitulah kalau takut. Orang semua ke sawah gitu. Pembantu tulang yang yang pakai gituan mah gitu nggak ada kerjaan apa-apa gitu. Pengangguran nggak apa kita mah kan orang capek gitu. Orang sibuk. Yang penting KB yang ibu pakai itu nggak ada efek sampingnya ya. Kalau misalnya nggak ada efek sampingnya nggak apa-apa, lanjutin aja. Iya. Iya, lanjutin aja. Dari anak 1 sampai 5 sampai 3 bulan. Cek KB apa yang cocok itu bisa yang apa yang KB aplikasi. Saya dulu KBPL nggak cocok pendarahan, jadi nggak pakai lagi. Iya, bisa diganti Bu. Iya ganti Ganti KB Bu. Iya. 3 bulan. Iya. Emang ibunya usia berapa? Karena udah tua, udah 40-an jadi. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah kayaknya. Udah. Baik Ibu, terima kasih. Jika ada kekurangan dari kami, mohon maaf sebelumnya ya Ibu. Terima kasih atas klasifikasinya. Saya undur diri.
Waalaikumsalam.